Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan. Selamat pagi. Saya percaya pada pagi hari ini kita masih diberikan kehidupan, kita masih diberikan sukacita, kebahagiaan di dalam kehidupan kita masing-masing. Karena Tuhan menyayangi kita hari lepas hari. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita memulai ibadah pagi hari ini. Kita masuk minggu yang keempat dalam bulan Juli. Meskipun kita masih belum bisa beribadah di gedung gereja, tetapi tetap semangat, tetap bersukacita. Ya Bapak Ibu, karena apa? Karena kasih Tuhan ada dalam kehidupan kita hari lepas hari. Marilah ibadah minggu keempat ini kita akan muji dan memuliakan nama Tuhan dengan pujian Jangan Lelah.
Jangan pernah lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Karena kita adalah anak-anak Tuhan, pelaku-pelaku firman Tuhan, saksi-saksi Tuhan di dunia ini. Jangan pernah kita merasa, aku lelah Tuhan melayanimu, aku capek Tuhan, tidak ada waktu Tuhan untuk melayanimu. Jangan. Karena seperti lagu tadi, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan, dengan pujian tadi kita siap dibangun di dasar iman. Iman yang bagaimana? Iman yang percaya kepada Tuhan. Nah, sebelum kita bersama-sama mendengar, merenungkan, membaca kebenaran firman Tuhan pada minggu keempat bulan Juli, terlebih dahulu kita akan bersama-sama bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Di pagi hari ini kami kembali datang ke hadirat-Mu mengucap syukur untuk penyertaan-Mu Tuhan yang kami rasakan waktu demi waktu. Terbukti pada pagi hari ini, meskipun kami masih ibadah secara online, tetapi Tuhan sendiri yang memberkati hati kami, hidup kami, untuk selalu beribadah kepadamu Tuhan. Tidak mengurangi sukacita kita di dalam ibadah. Biarlah firman-Mu nanti Tuhan dapat kami terima, dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Sehingga kami benar-benar menjadi saksi-Mu, menjadi anak-Mu di dunia ini. Berkati hamba-Mu yang sebentar lagi menyampaikan kebenaran firman-Mu. Pakailah hamba-Mu ini Tuhan, sehingga apa yang keluar dari mulut hamba-Mu ini bukan kepandaian hamba-Mu ini, bukan kepintaran hamba-Mu ini, tetapi semuanya itu kuasa yang dari Tuhan. Berkati kami semua yang merenungkan kebenaran firman-Mu dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Siapkan hati kami semua, jauhkan dari roh jahat, sehingga hati kami, hidup kami siap untuk menerima firman-Mu. Terima kasih Bapa yang di surga, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya ulangi kembali lagi, Shalom Bapak Ibu, tetap semangat di dalam Tuhan, karena Tuhan menyayangi kita, Tuhan mengasihi kita, Tuhan memberkati kehidupan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, untuk mendasari ibadah minggu keempat dalam bulan Juli, firman Tuhan terambil dari kitab Roma pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-12. Satu ayat saja yang mendasari ibadah pagi hari ini. Kitab Roma pasal yang ke-12, ayatnya yang ke-12. Bagi yang membawa Alkitab bisa dibuka, ataupun menggunakan HP bisa dibuka Alkitab rohaninya, sehingga kita akan bersama-sama membaca, merenungkan, dan menerima firman Tuhan bagi kehidupan kita. Saya akan membacakan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Saya ulangi sekali lagi. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus, Bapak, Ibu, dan Saudara pasti pernah menjadi anak kecil. Ya, sebelum menjadi dewasa, Bapak Ibu ini kan pasti pernah menjadi anak kecil. Lah, biasanya orang desa
kesukaannya anak-anak kecil adalah memanjat pohon. Di saat kita masih kecil, kita sukanya pasti memanjat pohon ya Bapak Ibu. Karena apa? Karena kadang di saat ada buah rambutan, buah mangga, kita mengambilnya. Di saat kita mau memanjat pohon tersebut, kita pasti berpegang secara erat. Ya, memegangi pohonnya secara erat. Untuk apa? Agar kita tidak terjatuh. Agar kita tidak terjatuh. Seumpama Bapak Ibu di saat masih kecil memanjat pohon, dan pohon itu, bahasanya saya pakangnya ya, rantingnya itu kecil. Di saat kita berpegangan, ranting itu kecil, kebanyakan ranting itu patah dan kita jatuh. Dan bagi kita pasti memilih ya ranting yang besar untuk berpegangan. Kenapa? Ranting yang besar itu kuat sehingga kita pegangi. Biasanya gandul-gandul ya Bapak Ibu, gandul-gandul itu ya, gandul-gandul itu pakang tersebut kuat. Sehingga apa? Sehingga kita tidak jatuh. Karena apa? Karena kita jatuh pasti merasakan sakit. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema firman pagi hari ini yang terambil dari kitab Roma pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-12. Saya memberikan tema berpegang teguh kepadanya. Berpegang teguh kepadanya. Ini Bapak Ibu ya. Berpegang teguh kepadanya. Kepada siapa? Nya di sini adalah Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan jelas tadi kita sudah membaca, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Mengapa sebagai orang percaya kepada Tuhan kita harus tetap berpegang teguh kepadanya? Ini Bapak Ibu, ini pertanyaan bagi kita. Mengapa sebagai orang percaya kepada Tuhan kita harus berpegang teguh kepadanya? Yang pertama Bapak Ibu, ayat yang ke-12 jelas, bersukacitalah dalam pengharapan. Di sini jelas, di saat kita berpegang teguh kepada Tuhan, di dalam kehidupan kita yang pertama ada pengharapan. Ini yang pertama, ada pengharapan. Apa pengharapan kita sebagai orang percaya? Pengharapan kita adalah hidup kekal. Pengharapan kita keselamatan di dalam Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita masing-masing. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat itu ya, Rasul Paulus mengajarkan kepada jemaat-jemaat yang ada di Roma agar hidupnya selalu bersukacita dalam pengharapan. Karena apa? Karena pada saat itu ya, latar belakang kitab Roma ini, di mana pada saat itu dijelaskan banyak guru-guru palsu, banyak orang-orang yang menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Banyak ajaran-ajaran yang menyesat, ajaran-ajaran yang menentang ajaran Tuhan Yesus. Sehingga apa? Sehingga banyak jemaat-jemaat yang ada di Roma lemah imannya, kurang percaya kepada Tuhan. Tetapi Rasul Paulus dengan tegas mengajarkan kepada jemaat-jemaat yang ada di Roma harus berpegang teguh kepada Tuhan. Dengan cara apa? Berpengharapan kepadanya. Ini Bapak Ibu ya. Yang pertama, berpengharapan kepada Tuhan. Ini jelas
di saat kita mau berpegang teguh kepada Tuhan, pengharapan ada di dalam kehidupan kita. Nah, pengharapan di dalam kehidupan apa? Sebagai orang percaya, kita pasti merindukan kehidupan kita menerima keselamatan, kesejahteraan, damai sejahtera. Semuanya itu dari Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebagai orang percaya, kita pasti mempunyai pengharapan-pengharapan di dalam kehidupan kita. Jangan pernah kita mempunyai pengharapan kepada orang lain, ya. Jangan pernah kita mempunyai berpengharapan kepada orang lain. Karena apa? Kadang, ya Ibu, kadang di saat kita mau berpengharapan kepada orang lain, kadang kita diiming-imingi A, B, C, D, E atau apa yang membuat kita kadang terlena dengan iming-iming tersebut, ya. Tetapi kebanyakan di saat kita berpengharapan kepada manusia, yang terjadi adalah tidak terjadi. Ya, yang terjadi apa? Tidak terjadi. Karena apa? Karena kita mengandalkan manusia, berharap kepada manusia. Manusia ada batasnya. Maka itu Bapak Ibu, Rasul Paulus mengajarkan kepada kita untuk berpegang teguh kepadanya, karena Dia yang memberikan keselamatan kepada kita. Kita harus mempunyai pengharapan selalu kepadanya. Karena jelas di saat kita berpengharapan kepada Tuhan, ya, kedamaian ada dalam kehidupan kita. Ya, kenyamanan, kesejahteraan, ketenangan dalam hidup kita, itu kita rasakan. Karena apa? Kita benar-benar berpengharapan kepada Tuhan. Karena di dalam Tuhan ada keselamatan. Ini yang pertama Bapak Ibu, yang harus dilakukan sebagai orang percaya. Mengapa kita harus berpegang teguh kepada Tuhan? Karena di saat kita berpegang teguh kepada Tuhan, kita mempunyai pengharapan. Ya, bagi manusia mustahil pengharapan kita, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, mengapa sebagai orang percaya kepada Tuhan kita harus tetap berpegang teguh kepadanya? Yang kedua yang diajarkan bahwa di sini jelas, sabarlah dalam kesesakan. Ini. Yang kedua, di saat kita mau berpegang teguh kepada Tuhan, kita mempunyai kesabaran. Rasul Paulus mengajarkan kepada jemaat yang ada di Roma dan kepada kita orang-orang percaya, di saat kita berpegang teguh kepada Tuhan, kita mempunyai kesabaran di dalam kehidupan kita. Nah, ini Bapak Ibu. Yang kedua, Rasul Paulus jelas mengajarkan kepada kita di saat kita berpegang teguh, kita mempunyai kesabaran di dalam hati kita, mempunyai kesabaran di dalam hidup kita. Ada salah satu contoh Bapak Ibu, di mana ini benar-benar terjadi, benar-benar nyata, yang tertulis di dalam kitab Ayub, di mana kita tahu Ayub pada saat itu orang yang diberkati oleh Tuhan. Ya, diberkati oleh Tuhan, berlimpah-limpah, mempunyai keluarga, mempunyai istri, mempunyai anak. Tetapi pada saat itu mendapat ujian dari iblis, di mana Ayub pada saat itu kehilangan anak-anaknya pada meninggal. Kehilangan harta benda yang sangat banyak. Dia jatuh miskin, apalagi dia terkena sakit. Sakit di kulitnya Bapak Ibu, gatal-gatal, apalagi menggaruknya kadang dengan beling Bapak Ibu. Nah, di situ
Banyak orang-orang yang menjauhi dia, istrinya juga menjauhi dia, teman-temannya juga menjauhi dia. Tetapi apa yang dialami, apa yang dirasakan oleh Ayub pada saat itu, dia bersabar meskipun dalam kesesakan, dibenci, ya Ibu, ditinggalkan istrinya, tetapi iman Ayub yang kuat membawa dia mempunyai kesabaran untuk menjalani kehidupannya. Nah, kita tahu apa yang terjadi setelah Ayub setia, mempunyai iman kepada Tuhan, mempunyai kesabaran akan apa yang sedang terjadi. Tuhan memberikan berlipat ganda berkat-berkat untuk Ayub. Meskipun Ayub pada saat itu Bapak Ibu, ya, kehilangan anaknya karena meninggal, dijauhi istrinya, dijauhi teman-temannya, mengalami sakit, tapi imannya tetap kuat. Hidupnya tetap percaya kepada Tuhan. Dia tetap bersabar meskipun itu berat. Tapi hasilnya apa, Ibu? Hasilnya luar biasa, di mana kesembuhan, pemulihan yang terjadi dalam kehidupan Ayub, sehingga Ayub menjadi sembuh. Ayub berlipat-lipat ganda berkat yang dari Tuhan. Nah, belajar dari sini Bapak Ibu ya, belajar dari ini, kesabaran harus kita miliki. Di saat kita tidak sabar melakukan sesuatu, pasti hasilnya tidak maksimal. Nah, ini. Di saat kita tidak mempunyai kesabaran dalam kehidupan kita, pasti hasilnya tidak maksimal. Tetapi di saat kita mempunyai kesabaran di dalam kehidupan kita, di dalam melakukan sesuatu, pasti hasilnya maksimal. Apalagi dalam kehidupan kita Bapak Ibu, setiap hari pasti banyak orang yang senang dan juga ada banyak orang yang tidak senang. Di mana kadang orang tersebut ya membela kita. Kadang orang tersebut menjatuhkan kita. Apalagi di saat kita dijelek-jelekan, di saat kita dicaci maki, kadang kita mengeluarkan emosi, mengeluarkan hal-hal yang buruk, kata-kata yang buruk. Tetapi firman Tuhan pagi hari ini, di saat kita mau berpegang teguh kepadanya, kita mempunyai kesabaran. Meskipun kita dicaci maki, kita diinjak-injak, kita harus mempunyai kesabaran, hati yang lemah lembut, hati yang mau mengampuni, hati yang selalu menyembah Tuhan. Ini Bapak Ibu. Ini yang kedua yang diajarkan Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat yang ada di Roma dan kepada kita orang-orang percaya. Ya, kita harus mempunyai kesabaran, menjadi saksi-saksi Tuhan. Kita harus mempunyai kesabaran dalam hidup kita. Jangan pernah kita merasa bahwa kita tidak anak Tuhan, tapi kita benar-benar anak Tuhan yang dipakai oleh Tuhan. Ya, harus mempunyai kesabaran meskipun pencobaan, meskipun ujian hidup terjadi dalam kehidupan kita. Kita harus mempunyai kesabaran. Meskipun yang kita jalani permasalahan yang begitu berat, Tuhan melalui Rasul Paulus mengajarkan, sabarlah dalam kesesakan. Ini jelas. Kita selalu bersabar kepada Tuhan, karena kita adalah anak-anak Tuhan. Ini yang kedua Bapak Ibu. Jelas bahwa di saat kita berpegang teguh kepada Tuhan, kita mempunyai pengharapan,
Yang kedua, kita mempunyai sabaran atau kesabaran. Lalu yang ketiga, dan bertekunlah dalam doa. Nah, ini Bapak Ibu. Yang ketiga, Rasul Paulus mengajarkan ke jemaat yang ada di Roma, yaitu bertekun dalam doa. Nah, doa itu apa sih Bapak Ibu? Banyak orang yang mengartikan doa adalah nafas orang percaya. Dan juga doa adalah kita komunikasi dengan Tuhan. Nah, di saat kita berdoa, apakah doa itu sebagai rutinitas? Sama halnya seperti makanan, sehari 3 kali kita makan. Apakah doa juga sehari 3 kali di saat kita makan? Bukan. Di sini jelas, bertekunlah dalam doa. Ini menunjukkan, ini mengajarkan kepada kita semua, kita harus benar-benar mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita dengan cara berdoa. Dalam kita bekerja, kita mau berpergian, kita bangun tidur, kita selalu ingat kepada Tuhan, dan dengan cara berdoa kita berkomunikasi dengan Tuhan. Dengan berdoa, itu adalah nafas orang percaya. Ini Rasul Paulus yang mengajarkan kepada jemaat-jemaat yang ada di Roma dan kepada kita, bertekunlah dalam doa. Jangan berdoa di saat kita sakit saja. Jangan berdoa di saat kita kekurangan. Jangan berdoa di saat kita sedang mengalami permasalahan. Tetapi kita harus selalu berdoa kepada Tuhan di saat kita bekerja, di saat kita mau tidur, bangun tidur, kita mau makan, dan lain sebagainya. Kita selalu menaikkan syukur kepada Tuhan dengan doa. Karena apa? Karena kita adalah orang yang diberkati Tuhan hari lepas hari. Sehingga kehidupan kita Bapak Ibu merasa damai. Kehidupan kita merasa tentram. Tidak gelisah, tidak khawatir. Karena kita berpegang teguh kepada Tuhan. Karena di saat kita berpegang teguh kepada Tuhan, jelas. Yang pertama tadi, kita berpegang teguh pada Tuhan, ada pengharapan. Pengharapan kita apa? Keselamatan. Yang kedua, di saat kita berpegang teguh kepada Tuhan, yang kita miliki apa? Kesabaran. Lalu yang ketiga, apa yang kita miliki saat kita berpegang teguh pada Tuhan? Kita selalu mau berdoa kepada Tuhan. Nah, firman ini Bapak Ibu, meskipun sedikit, kita tanamkan dalam hidup kita, hati kita, karena firman ini kita rasakan begitu damai dalam kehidupan kita. Jangan pernah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, tetapi kita selalu bertekun di dalam Tuhan. Karena jelas hidup kita tiada berarti tanpa Tuhan. Maka itu Bapak Ibu, marilah kita selalu bersandar, mengandalkan Tuhan, berpegang teguh kepada Tuhan, karena kita adalah orang-orang pilihan. Sehingga kita tidak akan pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Meskipun dalam keadaan susah, senang, sakit, sembuh, sehat, Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Karena hidup kita selalu berpegang teguh kepada Tuhan. Dan kita mau selalu berdoa. Tuhan Yesus memberkati kita sekarang, nanti, dan selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu, kita akan bersama-sama menutup
firman ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di pagi hari ini hamba-Mu sudah menyampaikan sedikit dari kebenaran firman-Mu. Engkau sendiri yang memberkati hamba-Mu ini di dalam menyampaikan tadi Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang menyempurnakan firman-Mu dan dapat diterima oleh kami semua, menjadikan dasar iman bagi kami. Karena Allah peduli bagi kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan Yesus, di pagi hari ini kami kembali berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat-Mu di induk maupun di kelompok Bapa. Kami menyerahkan jemaat-jemaat-Mu ini Tuhan ke dalam kuasa-Mu, di dalam Tuhan, sehingga jemaat-jemaat-Mu yang saat-saat ini sedang mengalami sakit, Tuhan memberikan kesembuhan. Yang saat-saat ini sedang mengalami kesedihan, Tuhan yang memberikan penghiburan. Mungkin saat ini sedang mengalami kelemahan, Tuhan memberikan kekuatan. Tuhan, kami hanya berpegang teguh kepadamu Bapa. Kami hanya manusia yang tidak bisa apa-apa. Kami manusia yang mempunyai keterbatasan Tuhan. Engkau sendiri yang memberkati kami semua Tuhan. Kami hanya mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami. Kami tidak ada apa-apanya Tuhan tanpa Engkau Tuhan. Engkau hadir dalam hidup kami setiap waktu Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami, terkhusus untuk kota kami, kota Kudus, kota Jepara, Pati Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang akan memberkati, menolong, menjauhkan dari virus-virus corona ini Tuhan, sehingga kami menjadi normal kembali Tuhan, bisa hadir beribadah di dalam gedung gereja Tuhan dengan rasa syukur yang kami naikkan kehadiran-Mu. Terima kasih Bapa, berkati pekerjaan jemaat-jemaat kami Tuhan. Mungkin saat-saat ini yang sedang bekerja di rumah sakit, Tuhan tutup bungkus dengan kuasa-Mu, karena Engkaulah yang Maha Kuasa. Engkaulah yang memberikan kesembuhan, pemulihan, kesehatan untuk jemaat-jemaat-Mu yang sedang bekerja di rumah sakit Tuhan. Dan juga pensiunan pegawai negeri swasta, buruh, petani Tuhan. Biarlah melalui pekerjaan-pekerjaan mereka, berkat Tuhan tercurah untuk kami semua. Sehingga kami tidak kekurangan apapun, tetapi berlimpah berkat yang dari Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Inilah yang menjadi doa permohonan kami serahkan dalam tangan-Mu yang penuh kuasa. Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Bapak Ibu, marilah sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita akan bersama-sama mengakui pengakuan iman rasuli. 1. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa kali langit dan bumi. 2. Dan percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita. 3. Yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. 4. Yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. 5. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. 6. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. 7. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. 8. Aku percaya kepada Roh Kudus. 9. Gereja yang kudus dan persekutuan orang-orang kudus. 10. Pengampunan dosa. 11. Kebangkitan daging. 12. Dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, marilah kita akan mengakhiri ibadah minggu yang keempat. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan lagi
dengan pujian Allah peduli. Simpan dalam hati, tiada sesuatu yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah peduli, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Mari kita tutup ibadah pada pagi hari ini. Kasih karunia dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kehidupan kita sekarang, nanti, dan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita.